Shalom saudara, kita akan memulai room prayer kita pada hari ini. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas sepanjang hari ini Tuhan sudah mempertemukan kami dalam room prayer kami. Semua karena anugerah dan perkenanan-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini kami mau menyembah Tuhan, kami terima lawatan Tuhan dan kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu, kami menang. Engkau berkuasa. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Berikan hidup yang baru Tuhan. Berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa Tuhan, sanggup melakukan mujizat-Mu.
salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Menang dari sakit penyakit, menang dari dosa, menang dari kemiskinan, menang dari segala hal. We agree, Engkau yang berkuasa, Tuhan, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, kami bersyukur salib-Mu melakukan segalanya. Sebab karya yang terbesar kami telah terima, Tuhan, di dalam hidup kami. Engkau harta yang tak ternilai. Kami terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Engkaulah harta yang kami miliki, kami hargai. Haleluya. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kami kagum. Engkau kami kagumi, karena Tuhan karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkan kami, Tuhan, selamatkanku. Engkaulah harta, sungguh Engkau tak ternilai, Tuhan, yang kami miliki, kami hargai. Yesus, Engkau kagumi. Kami percaya, Tuhan, karya-Mu sudah melakukan segalanya bagi kami. Kami bersyukur Engkau yang telah memilih kami, yang memati. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Yesus, oleh kuasa-Mu, Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami.
kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku. Kasih memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa-Mu Kau telah tebus dosa kami dan kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu telah menyucikan kami, darah-Mu telah menyucikan hidup kami. Kami bebas, kami merdeka, kami adalah orang-orang yang terpilih. Kuasa kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan diriku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Haleluya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan sudah mempertemukan kami dalam Sunday service kami. Kami percaya hari ini kami akan menerima firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan berkuasa berdaulat atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, kita akan membuka satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga yang ke-16. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2. Iya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ketika dosa harus dihukum, Tuhan Tuhan turun dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Tadi dikatakannya ayat yang ke-17 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tuhan itu adil. Tuhan harus menghukum orang berdosa, tapi kalau kita yang dihukum, pastinya kita akan mati, masuk neraka. Caranya biar Tuhan bisa menyelamatkan kita sekaligus menghukum dosa adalah Tuhan harus mati di kayu salib. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Maka kita bisa membaca ayat tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
Engkau supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berperoleh hidup yang kekal. Upah dari dosa sama. Jadi ketika kita dihukum mau, kita nggak sama. Kasih Tuhan harus jalan dan keadilan Tuhan harus jalan. Keadilan Tuhan adalah menghukum dosa, tapi kasih Tuhan adalah menyelamatkan orang berdosa. Jadi dia perlu turun mati menggantikan kita yang tidak berdosa. Kita buka Roma 6. Ada di screen saudara, yuk kita baca 1, 2 ya. Sebab upah dari dosa mau, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ketika kita membaca ayat ini tadi, kita melihat bahwa dosa harus dihukum. Tapi kalau kita yang dihukum enggak mungkin kita masuk surga. Jadi Tuhan harus menggantikan kita yang berdosa, yang tidak berdosa. Kita berkata dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa pada kita supaya kita dibenarkan oleh Allah. Jadi nggak mungkin kita berkenan tanpa dia harus mati. Wow, betapa dahsyat Tuhan. Dia mau mati buat kita yang nggak layak untuk diselamatkan. Percaya hari ini, nyawanya dia berikan. Bagaimana dia biasa sama kamu, bagaimana dia nggak mau tolong kamu, bagaimana dia nggak mau untuk memulihkan hidupmu. Tapi masalahnya engkau percaya pada dia yang sudah mati untuk menebus hidup saudara yang berjaya. Yuk kita percaya bahwa kami adalah orang yang diselamatkan karena pengorbananmu yang ajaib, yang sempurna. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan isi hatimu. Engkau yang terus berbicara bagi kami, Engkau yang terus menjelaskan dengan sangat rinci kebenaran hatimu. Engkau yang mengajarkan kami untuk menerapkan setiap kebenaran firman-Mu agar setiap benih firman tidak lalu begitu saja, tapi boleh bertumbuh dan berbuah bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau tutup ibadah kami mau terima berkat Tuhan. Kami diberkati Tuhan, kami terus naik dan tidak pernah turun, kami jadi kepala dan bukan ekor. Hidup kami terus ada dalam poros kehendak Tuhan. Kami yang diangkat naik sama Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Mu, Tuhan yang memberi kami kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.